Makasih Bu Anita. Kedengaran ya suara saya? Sangat jelas, Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sekali lagi, mari kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita masih dianugerahi kesehatan, kesempatan, dan keselamatan, sehingga kita bisa melakukan aktivitas yang kita niatkan aktivitas kita ini baik. Maka mudah-mudahan hari ini yang kita lakukan juga dicatat sebagai amal kebaikan kita semua. Yang kedua, sekali lagi juga saya menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf. Saya sudah rindu sekali sebenarnya dengan Enggang Benuanta. Saya hitung mungkin ada berapa kali pertemuan ya, saya nggak ikut ini. Karena memang pertama saya agak sakit, kedua memang sedang dalam perjalanan sehingga tidak bisa mengikuti. Tapi alhamdulillah teman-teman ini semangatnya luar biasa, Bu Anita dan kawan-kawan, untuk tetap menjadi agen pembaru dan perubahan. Ya, percayalah ya yang dilakukan oleh teman-teman sekalian. Ya, meskipun misalnya apakah diikuti atau tidak, satu saat kelak juga akan tercatat bahwa Bapak Ibu sekalian dalam Enggang Benuanta sudah ikut berkontribusi dan ikut urun untuk melakukan apapun yang bisa kita perbuat begitu ya, meskipun kecil, meskipun mungkin orang memandang ini tidak begitu berdampak apapun, nggak terlalu penting, karena suatu saat kelak apa yang kita lakukan sekecil apapun nanti ketika itu tumbuh menjadi besar, orang akan menyadarinya bahwa segala sesuatu memang dimulai dari sesuatu yang kecil-kecil, yang mungkin tidak dipandang, tapi percayalah yang penting kita semuanya ikut berkontribusi ya, karena inilah sebenarnya yang kita harapkan di dalam dunia pendidikan. Mari kita semuanya ikut menyumbang. Ya, menyumbang, jangan meminta tapi menyumbang. Sekecil apapun, apa yang bisa kita berikan, mungkin hanya kebaikan hati, mungkin hanya senyum yang tulus gitu, ya, mungkin hanya ingin memberikan support kepada teman-teman lain, ya, termasuk ikut berempati terhadap hal-hal yang baik yang sudah dilakukan teman-teman. Saya kira ini juga sebuah kontribusi yang manfaatnya besar, ya. Ini yang mau saya gugah terus kepada teman-teman sekalian. Mari kita nggak usah melihat apakah yang kita lakukan ini nanti akan berdampak besar atau kecil, tidak penting. Tapi mari kita memulai, dan semuanya memulai ya. Kalau memulai untuk memberikan sesuatu, ya, memberikan sumbangan kepada dunia pendidikan kita. Dan saya sudah menguji konsistensinya teman-teman Enggang Benuanta ya, yang dengan penuh ketekunan, penuh keseriusan ya, yang ini nggak gampang loh, bisa bertahan sampai berpuluh-puluh episode itu ya. Ini kalau nggak orang-orang kreatif ini biasanya buntu ya, biasanya terus kemudian mengulang-ulang, padahal semuanya suatu baru ya, malah yang ulang-ulang itu saya terus, itu nggak ada yang beda, yang saya sampaikan sama aja. Ya, mudah-mudahan nggak bosan. Ya, karena memang saya berharap seperti itu. Mari teman-teman yang berada di dunia pendidikan, mari kita lakukan ya upaya-upaya yang bermanfaat, upaya-upaya yang lebih konstruktif, meskipun itu kecil, tapi kita ingin yang kecil itu terus kita pupuk agar kelak nanti menjadi sumbangan yang begitu besar untuk kemajuan pendidikan kita. Ya, kadang-kadang kita nggak terasa kok Bapak Ibu, perubahan itu memang dimulai dari yang kecil. Ya, tiba-tiba setelah sekian tahun kita baru sadar bahwa itu dulu dimulai dari yang kecil-kecil itu gitu. Ya. Kemudian teman-teman ya, terus Bu Anita untuk mengajak teman-teman yang lain ya, terutama mengoptimalkan konten-konten tentang platform Merdeka Mengajar. Tapi tidak cukup hanya kita bisa menguasai pengetahuannya, tapi juga tolong untuk dirasakan ya. Jadi ngerti, ngeroso, ngelakoni gitu ya. Ngerti itu kita paham dulu, terus ngeroso itu dirasakan gitu.
Jadi pakai hati dirasakan, lalu kemudian dilakoni, dijalankan, ya, dijalankan. Ini prinsip pendidikan yang mau kita bangun. Nah, lalu kemudian yang paling penting juga saya harapkan ya, semua bentuk-bentuk pengetahuan yang kita dapatkan melalui platform Merdeka Mengajar atau apa saja itu harus berdampak kepada peserta didik. Kalau peserta didik ya, di masing-masing Bapak Ibu punya murid, mari kita aplikasikan, ya. Tidak usah berputus asa seandainya murid-murid kita belum bisa mengikuti semua apa yang kita inginkan, ya. Tapi minimal kita sudah mulai bisa berubah dari 1 murid, 2 murid, 3 murid tidak apa-apa, ya. Murid-murid mulai menyadari bahwa gurunya begitu tulus mencintainya. Lalu kemudian muridnya juga merespon dengan cinta juga. Nah, lama-lama nanti akan menjadi banyak, ya. 1 orang saja muridnya itu sudah merasa senang sama gurunya, ya. Kemudian muridnya selalu merindukan gurunya. Ini ada guru yang setiap hari itu selalu mendapat surat dari murid-muridnya. Ya, suratnya hanya sobekan kertas itu setiap hari. Saya sering diberi itu di foto ditunjukkan ke saya gitu. Misalnya ibu guru cantik, ibu guru baik hati gitu. Itu tanda kalau anak-anak itu sudah mulai merindukan guru-gurunya, ya. Kalau guru-gurunya itu dipandang menyenangkan, menyejukkan, mendamaikan, ya. Lalu tutur katanya itu begitu membahagiakan. Nggak begitu masuk yang dilihat itu cemberut, lalu kata-kata kasar, memarahi anak-anak, pasti anak-anak juga akan enggan untuk bisa dekat-dekat dengan gurunya, ya. Ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian, mari kita rebut hati anak-anak bukan dengan kekerasan, bukan dengan kekuasaan, tetapi dengan cinta kasih dan ketulusan. Pasti anak-anak akan melakukan hal seperti itu. Nah, kalau ini bisa terjadi di satuan-satuan pendidikan kita, maka Bapak Ibu semuanya nanti akan menjadi orang-orang yang akan diterima secara keseluruhan. Kalau pribadinya diterima, nanti kata-kata Bapak Ibu itu akan diterima, nasihat-nasihatnya akan diterima, bahkan termasuk ajaran-ajaran, materi pelajaran yang diajarkan, itu begitu mudah sekali untuk diterima. Ya, ini yang paling penting. Dan itu yang kita harapkan menjadi bagian dari proses transformasi pendidikan, ya. Transformasi pendidikan itu yang paling penting Bapak Ibu, bukan kurikulum, bukan platform-platform, itu semua alat bantu, ya. Semua alat bantu. Kurikulum ini alat bantu, lalu platform itu alat bantu untuk mempermudah. Tapi yang paling penting bahwa semua perubahan-perubahan nanti harus terjadi di dalam atmosfer satuan pendidikan, di mana bahwa indikator transformasi pendidikan itu terjadi kalau semua aktivitas yang dilakukan oleh guru dan semua unsur dalam dunia pendidikan ini kalau ditarik ujungnya nanti untuk kepentingan terbaik peserta didik, ya. Kalau tidak dapat dimanfaatkan oleh peserta didik atas kebaikan ini, berarti kebijakan itu berhenti, tidak sampai ke peserta didik. Maka harus dipastikan, kalau saya melakukan begini itu manfaatnya apa bagi peserta didik? Kalau saya melakukan seperti ini manfaatnya apa bagi peserta didik? Ya, semua ujungnya kalau ditarik nanti harus nyambung atau harus nyampe pada kepentingan terbaik peserta didik. Yang kedua, yang kita lakukan harus berusaha untuk mewujudkan supaya suasana satuan pendidikan itu aman, nyaman, menyenangkan, ya. Melihat orang-orangnya itu dewasa, orang-orangnya itu damai, ya selalu memberikan semangat gitu. Ya, sekolah itu bukan lembaga peradilan ya, yang hanya menghukum anak-anak yang salah, bukan, tapi adalah sebuah proses pendidikan untuk menyadarkan dan membantu. Anak-anak itu nggak pernah ada yang salah sebenarnya Bapak Ibu, ya. Kalau anak-anak salah karena dia belum balik sehingga dia belum bisa dituntut atas apa yang dia lakukan. Tapi yang diperlukan bagi kita semua, kalau anak-anak itu melakukan kesalahan, kita harus melihat bahwa dia adalah korban. Dia korban yang kemudian bisa mengorbankan orang lain, ya. Dia nakal itu berarti dia korban, ya. Lalu kenakalannya bisa membuat korban orang lain. Nah, korban inilah yang harus kita dekati dengan belas kasih dan bantuan. Ya, anak-anak yang nakal ini harus dibantu, ya, dibantu, disadarkan, diingatkan gitu.
Nah ini jangan dimarahi, jangan dibentak-bentak. Oh dia itu korban kok. Dia korban dari lingkungannya, korban dari pengaruh orang tuanya gitu ya. Nah ini yang mau kita harapkan supaya satuan-satuan pendidikan kita nanti bisa membuat anak-anak ini makin halus budinya, makin lembut perilakunya, makin cerdas otaknya, dan makin baik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini yang mau kita harapkan ya Bapak Ibu sekalian. Lalu yang ketiga, bahwa ada proses yang disebut dengan komunitas belajar. Seperti yang dilakukan sekarang ini, Enggang Benuanta ini bagian dari proses komunitas belajar. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu ini bisa menjadi agen atau ragi yang menghangatkan di satuan pendidikan agar teman-teman yang lain itu bisa saling berbagi dan saling belajar untuk melakukan refleksi ya. Refleksi itu apa yang sudah kita lakukan kepada anak-anak kita ya, apakah yang sudah kita lakukan sekarang ini benar atau salah ya. Kalau nggak benar mari kita perbaiki. Apa yang perlu kita lakukan lagi untuk hal yang terbaik bagi anak didik kita. Inilah yang kita sebut dengan proses refleksi. Nah, refleksi ini adalah proses belajar. Belajar itu tidak selalu berkaitan dengan pengetahuan, tapi memperbaiki apa yang kita lakukan itu adalah proses belajar. Sehingga di dalam belajar itu kita harus memperbaik dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, ya, dari hari ini dengan hari kemarin. Ya, yang kita lakukan selalu untuk berusaha untuk memperbaiki. Inilah yang kita sebut dengan belajar. Ya, proses memperbaiki inilah yang dimaknai sebagai belajar. Lalu yang keempat, yang paling penting, Bapak Ibu harus memahami betul bahwa tugas kita itu adalah membantu supaya peserta didik itu memperoleh peningkatan. Ya, peningkatan yang kita sebut dengan hasil belajar. Apakah aspek pengetahuannya, aspek keterampilannya, aspek sikapnya. Apa yang didapatkan oleh anak-anak kita pada hari ini, kalau pengetahuan itu ya pengetahuan apa, kalau keterampilan apa ya. Bapak Ibu harus mengenali itu supaya kita bisa melihat makin hari anak-anak itu menunjukkan hasil belajar yang makin baik. Ya, itu penting meskipun itu sedikit. Dulu nggak berani ngomong, sekarang udah berani ngomong, itu udah baik. Dulu ngomongnya kasar, sekarang ngomongnya sudah lembut. Itu baik. Dulu kalau ada orang malu, dia nggak bisa menunjukkan. Sekarang dia punya keberanian dan bersikap lebih santun. Itu baik. Dulu dia tidak tahu ya pengetahuan terkait dengan bahaya banjir. Sekarang dia tahu. Ya. Dulu dia tidak terampil untuk membuat tulisan. Sekarang dia. Nah itu tanda-tanda. Di sini sebenarnya yang paling penting, bukan anak-anak dipaksakan untuk menguasai satu konten materi pelajaran yang harus dikuasai sama oleh semua peserta didik. Ya, kita memang bisa pada sejak awal mau mengajarkan sesuatu, tapi kita harus mengenali mana-mana anak-anak kita yang tidak tahu, kemudian dia diberitahu menjadi tahu. Oh, anak saya tidak tahu dalam hal ini. Oh, dia tidak terampil dalam hal ini. Ya, maka setiap hari kalau ketemu anak-anak, sebelum Bapak Ibu mulai mengajar, Bapak Ibu bisa mencoba melakukan asesmen dulu. Sederhana saja asesmennya itu. Ya, Bapak Ibu mau mengajarkan apa? Tema tentang ini. Ya, sampaikan dulu ke anak-anak siapa yang sudah tahu tentang ini dan mana yang belum tahu. Nah, tugas Bapak Ibu membantu kepada mereka yang belum tahu. Yang sudah tahu gimana Pak? Yang sudah tahu nggak perlu diajarkan lagi, tapi dia bisa diajar untuk bisa membantu teman-teman yang lain. Ya, nah ini prinsipnya. Jangan yang tidak tahu malah ditinggal, karena hanya ingin memfasilitasi mereka yang sudah tahu. Yang sudah tahu akhirnya mengajarkan yang lain lagi, sementara yang tidak tahu ditinggalkan. Ini makin anak-anak makin tertinggal. Nanti dia makin tidak nyaman di sekolah itu, makin berat, ya, makin inferior, makin malu, makin rendah diri, makin stres, ya. Itu. Nah, gurunya juga nggak peduli dengan anak-anak yang ketinggalan. Nah, lama-lama nanti anak ini akan keluar putus sekolah. Kenapa? Ya bebannya makin berat. Sementara gurunya juga makin berat mengajari anak-anak itu. Nah, karena apa? Karena gurunya hanya berprinsip bahwa semua anak harus menguasai pengetahuan yang sama, materi yang sama, sehingga anak yang nggak bisa kemudian dipacu. Nah, dipacu ini menjadi beban bagi anak-anak. Yang nggak bisa juga nggak apa-apa. Nah, berarti penguasaan dia memang begitu kok. Pelan-pelan, yang penting dia bertambah. Ya, dari angka 0 menjadi 1, lebih bagus lah. Meskipun itu belum memenuhi syarat. Ya, daripada dari 0 nggak nambah-nambah gitu. Ya, dari 1 menjadi 2, menjadi 3 gitu ya.
Jadi angka 5 itu tidak apa-apa daripada angka 3. Itu angka 3 Pak ya. Nggak apa-apa daripada angka 2 gitu. Pokoknya apapun yang dicapai itu dianggap adalah capaian terbaik saat itu. Tapi nanti dibantu lagi terus meningkat ya. Nggak usah tergesa-gesa. Semua itu membutuhkan proses dan setiap proses membutuhkan waktu dan setiap waktu membutuhkan kesabaran dan ketekunan ya. Nggak ada jalan pintas dan tidak ada sesuatu yang harus dikarbit. Karena semuanya yang cepat matang pasti cepat membusuk. Ya, makanya nggak usah duluan matang. Akhirnya dikarbit. Nanti kalau dia matang duluan pasti busuk duluan. Ya begitu memang itu hukum alam kok. Alam sudah mengajarin begitu kok. Yang matang duluan pasti busuk duluan gitu. Ya karena semuanya ada waktunya, semua akan berjalan dengan waktu. Mari kita bersabar sejalan dengan waktu dan alam sudah mengajarkan semuanya nanti akan indah pada waktunya ya katanya begitu kan ya. Kalau belum waktunya ya nggak apa-apa, bersabar pelan-pelan. Nah saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bu Anita, Bu Mariati, Bu kawan-kawan semuanya ya yang di Enggang Benuanta. Saya sangat bahagia sekali, sangat bangga. Saya percaya di sekolahnya Bapak Ibu semuanya pasti sudah melakukan proses perubahan-perubahan sehingga anak-anak menjadi lebih nyaman, lebih aman dan lebih menyenangkan. Terima kasih dan dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kegiatan kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ya pertemuan ini selalu mendapatkan hidayah sehingga menuntun kita untuk terus melakukan upaya-upaya kebaikan bagi anak-anak kita. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.